Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Diku 29. Di video kali ini lor ya, saya khususnya ya, saya akan berbagi cara, berbagi tips sebelum kita menyalakan mesin mobil. Apa yang harus dilakukan dahulu ya. Karena ini satu hal yang sangat penting, satu hal yang harus kita lakukan saat kita menyalakan mesin. Kita harus melakukan pengecekan, tentunya pengecekan oli, pengecekan rem, minyak rem ya, air radiator itu yang pasti itu perawatan ringan yang harus kita lakukan secara berkala. Nah, caranya yang pertama apa? Kita buka dulu ya, kita buka kap depan. Ini ada tuas. Letaknya berbeda masing-masing mobil ya. Kalau mobil ini tuasnya di sini, ini cukup kita tarik dan kap di sana itu tinggal kita angkat. Sekarang kita keluar dulu. Kita akan angkat kapnya. Kita angkat kapnya lor. Ya, ini sedikit lebih berat, sedikit agak berat lor. Ya, HP-nya hampir jatuh. Oke, kita angkat seperti ini. Jangan lupa ya, jangan lupa dipasang penyangganya. Nah, penyangganya di sini. Nah, setelah itu sudah aman ya, sudah kita pasang penyangganya. Selanjutnya kita cari untuk cek oli. Nah, ini nih cek oli, cek olinya seberapa. Nah, untuk pengecekan oli, pengecekan olinya begini lor. Bentar ya, pengecekan olinya seperti ini. Kita siapkan dulu kain. Nah, ini kain yang akan kita gunakan. Kain ini gunanya untuk apa? Ini gunanya hanya sepintas sebenarnya loh. Sebenarnya hanya sepintas. Nah, ininya adalah batas dari oli yang harus ada di mesin mobil kita. Ya, di sini pasti ada dua titik. Yang ini untuk batas maksimal dan ini untuk batas minimal. Titik yang ini ya, di batas minimal, dan titik yang ini batas maksimal. Kita lap dulu, kita bersihkan dulu biar kita tahu posisi oli kita di mesin mobil kita itu seberapa. Setelah kita bersihkan seperti ini, kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi. Masuk terus sampai mentok ya. Sampai habis. Nah, ini habis. Habis ya. Seperti tadi. Baru kita tarik kembali. Kita keluarkan lagi dan kita lihat batas di titik mana oli mobil kita. Nah, terlihat ya, ini titik maksimalnya. Ini titik maksimalnya dan di bawah itu titik minimalnya. Dan oli mobil kita itu di sini. Masih berada di batas normal. Ya, ini ya. Terlihat ya. Berarti oli mesin mobil kita masih aman, masih cukup. Namun kita juga harus ingat, sudah kita pakai berapa kilometer atau batas waktu yang ditentukan, mana yang lebih dulu. Biasanya kalau dari pihak dealer seperti itu. Jadi batas waktu maksimalnya itu 6 bulan. Untuk batas jarak tempuhnya tergantung dari oli yang kita gunakan. Ada yang 5.000 km, ada yang 10.000 km. Kalau saya pakai yang 10.000. Terus batas maksimalnya sama 6 bulan. Kenapa 6 bulan itu harus diganti? Karena 6 bulan itu kalau menurut dari pabrikan, oli itu ada masa expirednya lur. Ada batas apa ya? Ya expired lah ya, kalau produk-produk yang di pasaran ya. Kita singkirkan dulu kainnya lur. Nah,
Oli sudah aman. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cek air radiator. Air radiator bisa kita cek lewat radiatornya langsung ya. Muternya gimana? Tinggal putar saja ke kiri, ceklek ya, ceklek baru kita angkat. Nah seperti ini ya. Nutupnya juga sama, kita tekan, kita putar, ceklek. Nah ini untuk radiatornya. Dan ini untuk air cadangan radiator. Ketika bukanya seperti ini, buka. Kalau kita mau isi, mau tambah, tinggal tambah. Karena radiator yang saya gunakan ini rata-rata yang merah, ini tidak perlu kita buka juga sudah bisa kita lihat lur, dari luar ya. Seperti ini. Ini masih bisa kita lihat ya. Jadi ini masih cukup. Air radiator tidak perlu ditambah. Selanjutnya kita lakukan pengecekan minyak rem. Tempatnya minyak rem di mana? Rata-rata di sini. Rata-rata di depan setir, di depan pengemudi. Nah, ini ya, kita tinggal buka saja seperti ini. Kalau mau nambah, ini karet. Kenapa karet? Agar minyak remnya tidak meluber keluar apabila kita isi penuh atau saat tergoncang. Nah ini minyak remnya masih aman. Kalaupun tidak kita buka juga sudah terlihat lur. Ini ada dua macam, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Kalau ini saya gunakan warna apa ya, putih kekuningan lah ya, putih kekuningan. Ini bisa terlihat dari luar. Kalau kita mau nambah tinggal buka saja tutupnya. Tapi jangan lupa setelah diisi ditutup kembali rapat. Nah seperti ini rapat ya. Selanjutnya apa Pak D? Nah selanjutnya air ini, kantong air ini. Kantong air ini untuk apa? Ini untuk air vapor. Jadi misalkan kita sedang berjalan, kondisi hujan gerimis misalkan ya, lalu kaca kita tertutup oleh kotoran atau apa, debu atau apapun, kita gunakan air untuk vapornya di sini. Makanya ini harus selalu kita cek. Kalau kurang tinggal kita isi pakai air biasa, nggak apa-apa. Nah selanjutnya ini yang tidak kalah penting, yaitu air untuk aki. Nah, air untuk aki. Mungkin mobil-mobil sekarang, kendaraan sekarang itu sudah banyak yang menggunakan aki kering, jadi tidak perlu menambah air. Namun untuk bawaan mobil ini masih menggunakan aki basah. Jadi harus kita cek secara berkala apakah air akinya berkurang, perlu kita tambah atau tidak. Seperti itu. Ini masih pakai aki basah ya. Entah pabrikannya memang seperti itu, entah gimana. Tapi masih pakai aki basah. Itu yang harus kita lakukan pengecekan secara berkala. Apalagi kalau kita baru mau menghidupkan mesin. Walaupun tidak setiap hari kita cek, namun harus sesering mungkin kita cek. Selanjutnya ini untuk filter. Filter udaranya ini juga perlu lur. Karena filter udara itu mempengaruhi konsumsi BBM yang jelas, yang pertama. Yang kedua mempengaruhi kinerja dari mesin mobil kita, tarikan dari mesin mobil kita. Jadi filter udara ini kalau terlalu kotor, kata bengkel ya, konsumsi BBM bisa lebih boros, tarikan mobil kita juga bisa lebih lemot. Jadi filter ini walaupun tidak tiap bulan kita cek, paling tidak 5-6 bulan sekali harus kita cek. Ini untuk filter udaranya. Itu yang penting. Itu perawatan apa ya? Perawatan ringan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, yang bisa kita cek setiap saat dan harus kita cek sendiri setiap saat. Jangan sampai setelah kita nyalakan mesin, kita jalan, tahu-tahu air radiatornya habis, tahu-tahu air radiatornya berkurang dan temperatur di dashboard tiba-tiba naik panas.
saat kita mau menyalakan viper dengan menyemprotkan air, karena air ini lupa kita isi, tahu-tahu airnya tidak keluar, dan itu akan menjadi masalah. Saat kita melakukan pengereman dan remnya tidak pakem karena minyak remnya yang berkurang atau habis, itu juga masalah. Saat kita start, mungkin setelah kita berhenti, kita start awal, akinya kok nggak nyala, akinya tekor. Mungkin karena air aki ini lupa kita isi, batas low-nya kita tidak cek dan kita tidak isi, akhirnya aki soak. Makanya perawatan-perawatan sederhana ini yang harus kita lakukan sendiri di rumah, bisa kita lakukan setiap saat, walaupun tidak seminggu sekali, paling tidak kita bisa melakukan sewaktu-waktu yang kita mau. Nah, setelah kita rasa cukup pengecekan tadi, pengecekan atau perawatan sederhana tadi, kita tinggal nutup cupnya kembali. Kita tinggal nutup cupnya seperti ini. Cupnya kita angkat sedikit ya, kita angkat sedikit, lalu tuas ini kita turunkan, kita taruh di tempatnya semula seperti ini, dikancing ya, dikancing celek gitu, jangan sampai ini terlepas seperti ini, nanti akan ada suara berisik loh. Makanya harus kita kancing seperti ini, cetek. Nah, baru kita tutup cupnya. Nah, seperti itu ya lor ya. Itu pengecekan sederhana yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Perawatan sederhananya seperti itu yang harus kita lakukan sebelum kita menyalakan mesin atau sebelum kita melakukan perjalanan ya agak lumayan jauh, sekedar untuk berjaga-jaga di jalan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Itu ya lor ya, semoga bermanfaat untuk pemula, bisa lebih tahu cara melakukan pengecekannya seperti apa, cara melakukan perawatan sederhananya seperti apa. Semoga bisa dipahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mantap.